Kang kui mukaddimah kaula sengaja munduta nukillah pembukaan atau pendahuluan dari setong kitab senyamana al-hayatur ruhiyah fil Islam seepa keluar ekarang dineng Dr. Muhammad Mustafa Hilmi. Dr. Muhammad Mustafa Hilmi peneka dosen falsafat Islam berde fakultas adab berde perguruan tinggi Fuad Al-Awal Mesir. Peneka buku kitab epa keluar Kairo tanggal 19 Jumadil Ula tahun 1374 atau awal Mei tahun 1945. Mereka Dr. Muhammad Mustafa Hilmi dalam pembukaan kitab mereka. Nah, makin itu rahasia yang cuma bikaulah. Antara lain eterangaki sebenarnya yamtazul al-asr alladhi na'ishu fihi بأنه عصر مادي بلغت فيه الحضارة المادية مبلغا كبيرا من التقدم لعله لم يتهيأ لها مثله في عصر آخر. Mungkin kita berdaya abad materi, abad secara zahir, napa-napa iokor secara zahir. Orang nyamai maju tak maju, mun eting ku gege tak gege lahir. Soki tak soki, andi pangkat tak andi pangkat. Eka ukuran kemajuan abad makin. Wa asbahat hayatul afrad wal jamaat fi hadzal asr خاضعة في جل نواحيها لهذه المعايير التي تقوم كل شيء بما يؤدي إليه من منفعة عاجلة. Karena saja pengaruh dari abad zaman makin penekah serba materialistis, serba zahiristis, secara zahir. Melana tak mengak manabi odikan orang-orang makin bermasyarakat bangsa negara dalam abad makin waneka keneng kocak dalam na gerak-gerikan cita-cita na kapangaterok na penegak saja iokor menurut ukuran secara zahir. Engki peneka cita-cita napa ngatero oleh manfaat, oleh keuntungan, oleh kemajuan ajilah. Makin dunia ni terus punya kedudukan kapan sekarang. Lah besok kalau di akhirat gampang gitu. Kalau di akhirat dia tahu dah pagi. Pokok itu nyangkok lepakan. Pokok itu nyangkok senang. Pokok itu nyangkok gagah. Mereka cita-cita yang sekarang sudah menguasai keinginan dari manusia abad atom. Bahagia tidak bahagia rumah tangga diukur menurut zahirnya. Maju tak maju na orang etengku ke remah zahir lah. Neka ukuran lah.
Di samping itu, kata guna, Dr. Muhammad Mustafa Hilmi, وقد صحب هذا التقدم المادي تقدم آخر في الحياة الفكرية التي تشعبت نواحيها إلى آخره. Di samping kemajuan secara teknologi, secara material, secara kebendaan, makin juga pada kemajuan abad makin kemajuan dalam kehidupan alam pikiran. Pikiran orang makin di maju beracak rancak. Dalam kemajuan pikiran makin kami manahij wa nazariyat ilmiah ila mazahib wa anzar falsafiyah. Makin terdapat iman macam-macam teori, macam-macam metode, macam-macam sistem ilmiah bersifat ilmu. Sampai juga kemajuan makin mereka mengenai aliran-aliran dan pandangan-pandangan secara filosofis, secara falsafat. Ilmu falsafat, ilmu pikiran, ilmu akal, makin mereka ampun tepat maju-majunya. Wa min dirasat wa buhuth ijtimaiyah, juga mengenai studi-studi, mengenai pembahasan ijtimaiyah, mengenai soal sosiologis kemasyarakatan, ila athar wa rawa'i' adabiyah, sampai mengenai soal penata kemajuan secara peradaban. Mereka ciri atau petanda kemajuan abad makin. Seampuna nerangaki kemajuan gelap secara zahir, secara materialistis, secara ilmiah, secara falsafat, secara pikiran gelap, lebih galito itu diminta perhatian seorang Dr. Muhammad Mustafa Hilmi, dosen penegak. فإن هناك ناحية ليست أقل من هذا كله نفعا ولا أدنى روعة لم يعنى بها الباحثون العناية التي تستحقها ولم يحاولوا في درسها المحاولة العلمية التي تعين على كشف حقائقها ودقائقها والإبانة عما تنطوي عليه من معاني الحق والخير والجمال، وكلها مثل عليا لا بد منها للإنسان الراقي الذي يريد أن يحيا حياة سعيدة. Tetapi sayang, ada satu sudut, satu bagian yang tidak kalah pentingnya dari kemajuan-kemajuan gelap. Saya sebut di atas, kemajuan secara teknologi, kemajuan secara materialistis, kemajuan secara ilmiah, secara rasional, secara pikiran, boleh dia. Cuma sayang tak mendapat perhatian secara semestinya. Dan orang-orang sepinter-pinter orang masyarakat ni kan tak berusaha untuk mempelajari segi yang satu ini secara ilmiah, untuk mencoba menyingkap, membongkar, menggali bagaimana hakikat isinya yang bagus-bagus. Saya berarti yang berisi ajaran-ajaran bernilai-nilai kebenaran, keindahan dan kebaikan dan kemurnian. Dan semua ini, segi yang kurang mendapat perhatian ini justru merupakan
ide-ide, merupakan norma-norma, merupakan cita-cita, merupakan pedoman-pedoman hidup yang buat manusia yang ingin maju tidak boleh melepaskan. Kalau orang ingin hidup bahagia di sini, ini kan saya kurang mendapat perhatian. Wa hadhihi an-nahiyah hiya al-hayatur ruhiyah. Saya kurang mendapat perhatian abad makin penekah mengenai riset, mengenai pelajaran, mengenai mempola animo, perhatian pemuda, perhatian intelektual, ahli sarjana-sarjana, orang kita. Engki penekah kehidupan secara spiritualis, kehidupan rohaniah, hidup secara rohaniah, allati sawwaratha wa da'at ilaiha al-adyan, yang digambarkan, yang diundangkan, yang dianjurkan oleh semua agama. Dan ini kehidupan secara rohani yang bahagia. Kana yahyaha as-salafus salih min al-anbiya wal-zuhad wal-ubbad wal-sufiyah alladhina zaharu fi mukhtalafil usur. Dan hidup bahagia ini secara rohaniah, secara kejiwaan, biarpun material secara zahir tidak mereka melarat, tak pandai muljam secara operasi zahir, tapi justru orang-orang inilah yang merasa bahagia di dalam hidupnya, yaitu yang pernah dialami oleh para nabi-nabi, oleh para orang yang zuhud-zuhud, ahli ibadah, ahli tekun, yang mencintai Tuhan, mencintai kebenaran Tuhan, wasufiyah, dan ahli-ahli tasawuf, rohaniawan yang pernah muncul, lahir di mukhtalafil usur, di dalam abad yang macam-macam, waktu-waktu yang dulu-dulu. Wa kana li zuhurihim ab'adul athar fi at-tasami bin nafs al-insaniyah an hawid al-maddah was-su'ud biha ila 'alam ar-ruh. Karena para nabi, para rohaniawan, para ahli tasawuf, para aulia, para solihin, yang dulu mereka telah mengalami hidup yang betul-betul bahagia zahir batin, ini telah mempunyai pengaruh mengangkat manusia, mengangkat jiwa manusia dari hadidil maddah, dari nilai-nilai dan ukuran secara kebendaan, ila alamir ruh, kepada alam idealisme, alam spiritualisme, alam kejiwaan, alam kebahagiaan secara rohani. Mereka semakin dipahami. Semakin mensampai tanya, apa keinginanmu? Hei pemuda, hei pelajar, hei sarjana, apa cita-cita? Mereka, saya jawab, saya ingin menjadi manusia yang berbahagia di dunia sampai akhirat. Saya ingin menemukan jalan pangkat rohaniah, kekayaan rohaniah. Tahu, saya jawab sedikit, Pak. Saya ingin cari pangkat rohaniah. Saya ingin mencapai kehidupan rohaniah yang bahagia. Saya ingin mencapai cita-cita rohaniah hidup saya, supaya saya bukan saja bahagia di dunia ini, tapi sampai kelak di akhirat. Cita-cita semakin idealistis, yang bersifat idealis, spiritualis, bersifat rohaniah. Sepaling punya makan menikah, zahirnya apa? Saya ingin punya menikah secara zahir, betul.
kekayaan material. Saya ingin punya pangkat secara dunia. Saya ingin punya kedudukan secara dunia. Rang-rang Pak Bodoh saya jawab inna akramakum indallahi atqakum. Ya rang-rang pun